Aku pasrahkan segala takdirku hanya kepadamu. Aku ikhlaskan segala cobaan yang Engkau berikan kepadaku. Berilah aku hati yang kuat dan sabar, agar aku mampu keluar dari kesulitan ini. Jika ini bentuk cinta dan kasih sayang-Mu kepada hamba, ridhokan hati ini. Hanya kepadamu ya Allah, aku bergantung. Karena hanya Engkaulah yang maha cinta dan maha penyayang. Bunda, nih aku sama Ega udah bawain rumput buat makanan sapinya. Ya Bunda. Oh iya Bunda, gimana kalau aku sama Ega ngamen di jalan? Kan lumayan tuh buat nambah uang kita. Iya Bunda, buat uang lebih, ya kan Kak? Gimana Bunda? Ya Allah, apakah mereka harus seperti ini? Hamba tidak tega untuk membiarkan mereka mencari uang sendiri. Gimana Bunda? Boleh nggak? Boleh ya Bun. Iya Bun. Iya boleh. Tapi bisa jaga baik-baik adiknya. Siap Bunda, tenang aja. Yaudah, kalau gitu aku sama Ega jalan dulu ya Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ayo Kak. Yuk. Nah, coba kita hitung dulu ya. Ya. Wah, alhamdulillah kita bisa dapat uang banyak. Iya, alhamdulillah ya. Kita bisa beli makanan yang enak buat Bunda. Iya Kak, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah udah memberikan kita uang yang banyak. Iya, semoga kita bisa dapat rezeki yang lebih banyak lagi ya. Iya Kak. Amin. Amin. Hai Kak, yuk kita lagi. Ibu-ibu sekalian, sering Umi bilang bahwasanya manusia pengen masuk ke dalam surganya Allah, itu syaratnya cuma 2. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, innal ladina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladina, sesungguhnya orang banyak, amanu yang punya iman, wa amilus solihat dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka Allah siapkan surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Nah, termasuk amal soleh itu apa? Termasuk amal soleh adalah kesabaran di dalam menerima ujian. Kesabaran di dalam menerima cobaan. Sebab yang namanya ujian manusia itu kan beda-beda ya Bu ya. Ada yang ujiannya dari ekonomi, duit mah susah banget dicarinya. Ada juga ujian dari kesehatan, duit mah bejibun tapi badan sakit mulu. Ada juga ujian dari anak. Ada juga ujian dari suami, ada juga ujian dari istri. Ada juga ujian manusia tuh lengkap. Semuanya di situ. Dari duit ya iya, dari kesehatan ya iya, dari laki ya iya, dari keluarga ya iya. Seperti kisah perjalanan hidup yang dialami oleh salah seorang jamaah umi namanya Ibu Rahmah. Tuh Ibu Rahmah tuh soleh banget, solihah banget. Dia taat banget, dia sabar banget menghadapi kezaliman suaminya. Sampai dia itu suruh tinggal di kandang sapi sama anak-anaknya. Tapi Ibu Rahmah sama dengan namanya istrinya Nabiullah Ayub ya, sama-sama Rahmah. Dia tetap sabar. Kenapa? Karena dia yakin Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Siti Rahmah, dia itu kagak ngeluh. Walaupun lakinya kayak begitu, lakinya mah tinggal di tempat enak sama bininya. Tinggal dia ngurusin anaknya berdua-duaan. Tapi Siti Rahmah tidak mengeluh. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya di balik ujian yang Allah berikan pasti ada hikmah yang bisa kita jadikan pembelajaran. Alhamdulillah. Iya Eyang, saya siap menerima resikonya. Hari ini tumbal harus kamu ikhlaskan, yaitu nyawa anak kamu. Itu sebagai imbalan karena kamu sudah mendapatkan segalanya. Satu hal lagi,
Sampai mati kamu jangan beriman kepada siapapun dan zat apapun. Kamu beriman hanya kepada pemilik kegelapan. Itu yang memberikan kamu surga nyata. Kak, kita ke situ aja tuh kak. Banyak mobil. Aduh. Jadi kita bisa dapat banyak uang kak. Tapi ntar aja lah. Ayo kak, ayo. Ayo, kak. Ayo. Wah, Astagfirullahaladzim. Kok aku kepikiran sama Ega sama Risa? Jangan-jangan ada apa-apa sama mereka. Pak, Bapak sudah nabrak orang. Bapak harus tanggung jawab, jangan main lari aja ya Pak. iya. Saya nggak lari kok. Saya tanggung jawab. Bener deh. Ayo udah yuk. Cepat bawa ke rumah sakit. Ayo Pak, bawa ke rumah sakit. Ayo cepat. Bawa ke rumah sakit, Pak. Bawa ke rumah sakit. Hah? Bawa ke rumah sakit, Pak. Bawa ke rumah sakit. Hah? Ega! Risa! Ega bangun Ega! 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 Ega bangun Ega! Ega! Ega Risa! Ega! Risa! Ega bangun! Ega! Risa bangun! Risa! Ega! Gimana yang Rejo, kecantikan aku sekarang? Kamu semakin cantik, Vina. Bahkan tidak ada yang tahu kalau usia kamu sudah 70 tahun. Ardi sekalipun. Ini kan juga berkat Ayang Rejo. Pokoknya aku gak mau tua. Aku mau selamanya jadi muda. Tapi ingat, kamu jangan lupa, malam keramat, Jumat Kliwon, bertepatan dengan bulan purnama. Ardi harus cacat, Vina. Iya, Ayang Rejo. Udah siang kayak gini kok anak-anak belum juga pulang ya? Perasaan aku jadi nggak enak. Ya Allah, jauhkanlah anak-anakku dari mara bahaya apapun ya Allah. Aku mohon lindungilah anak-anakku ya Allah. Mudah-mudahan gak ada apa-apa sama anak-anak. Rama kemana ya? Aku telepon aja deh. Aku harus cari mereka. Mas Ardi. Assalamualaikum. Halo, Ada apa Mas? Telepon saya. Rama. Anak-anak kecelakaan. Ya Allah. Mas. Yang bener Mas. Terus sekarang anak-anak ada di mana? Sekarang ada di rumah sakit. Saya langsung ke sana sekarang. Aku tunggu. Dok, gimana dok? Maaf Pak, Bapak keluarga anak-anak dari korban kecelakaan. Iya, saya ayahnya mereka. Saya nggak sengaja menabrak mereka dok. Jadi Bapak orang tua kandungnya? Iya. Kok bisa Pak? Justru itu dok, ceritanya panjang. Keadaan mereka gimana dok? Anak laki-lakinya, maaf ya Pak, sudah tidak tertolong lagi. Maksud dokter? Di otaknya mengalami penggumpalan darah sehingga mengakibatkan kematian. Jadi Ega meninggal dok. Oh, ya ampun Ega. Ega, ya meninggal. Yang sabar ya Pak ya. Ya ampun.
tolong jelaskan sama saya. Anak-anak kenapa? Mas tolong jelaskan sama aku. Anak-anak kenapa? Aku gak sengaja menabraknya. Masya Allah, Mas Ardi. Mas Ardi bukan manusia. Aku gak sengaja, Rama. Aku gak sengaja. Mas Ardi boleh benci sama aku. Boleh gak suka sama aku. Tapi jangan celakai anak-anak, Mas. Aku benar-benar gak sengaja, Rama. Aku benar-benar gak sengaja. Dia lagi melintas. Aku menabraknya. Aku gak sengaja, Rama. Mas, anak-anak keadaannya sekarang bagaimana? Jawab, jawab. Ega meninggal. Masya Allah. Mas, Rama, mana anak-anak? Ega sedang diurus di kamar jenazah. Tapi Risa baik-baik aja kan, Mas? Risa mengalami kebutaan di kedua mata. Masya Allah. Kamu benar-benar jahat, Mas. Kamu udah bikin anak kita meninggal. Kamu juga udah bikin anak kita buta, Mas. Aku benci sama kamu. Kamu bukan manusia. Sekali lagi maafin aku, Rama. Kamu tahu, Mas, mereka itu penyejuk hati aku, separuh nyawaku. Antar aku ke tempat Ega. Aku pengen lihat wajahnya. Antar aku ke sana. Aku pengen lihat wajahnya. Iya. Iya, Eyang. Eyang, saya sedang di rumah sakit. Ega. Kamu tinggalkan rumah sakit. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Ardi. Tapi Eyang, saya harus mengurus anak saya meninggal dan yang buta juga, Eyang. Ingat perjanjian kamu. Jangan pernah kamu melanggar perjanjian itu. Kalau kamu tidak mau hancur, Ardi. Baik, Eyang. Saya akan turuti apa kata Eyang. Bagus. Sekarang kamu tinggalkan rumah sakit. Ardi? Mah. Hah? Kamu kenapa, Nak? Ega meninggal. Ega meninggal? Sakit apa, Di? Gak sakit apa-apa.
Gak sakit. Tapi meninggal. Terus kenapa dia? Kecelakaan. Aku yang menabraknya nggak sengaja, Mak. Aku menabrak Ega sama Risa. Sedangkan Risa sekarang buta matanya dua-duanya. Kamu nabrak mereka berdua? Ya Allah, terus gimana? Tolong. Ngomong-ngomong, kapan mau ta'arufan dengan calon suami yang lagi kuliah di Mesir itu, Neng? Tahu tuh Umi, nikahin aja sekalian. Kelamaan dia pacaran. Apaan sih Umi, Kak Aisyah? Fatimah itu masih pengen mengajar, mau ngasih ilmu yang Fatimah pelajarin selama ini. Bener gak Umi? Betul itu, Neng. Sebab ilmu kalau kagak diamalin, itu al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu kalau kagak diamalin itu kayak pohon kagak ada buahnya. Daunnya doang banyak, buahnya kagak, 8 kurang sedep. Nih, bener kan? Oh iya Umi, kira-kira Fatimah sama Kak Aisyah kapan ya bisa bertemu sama jamaahnya Umi yang kisah hidupnya sangat berat, yang mempunyai 2 anak, terus dia dikasih ujian, 1 anak yang meninggal dan yang 1 lagi dikasih buta matanya. Iya, ya Allah. Umi jadinya inget kisahnya Nabiullah Ayub. Nabiullah Ayub alaihissalam itu Allah kasih ujian sakit selama 18 tahun, Neng. Nabiullah Ayub itu tadinya orang kaya banget. Allah kasih ujian bangkrut, habis itu hartanya. Nabiullah Ayub itu tadinya juga punya istri lebih dari 1. Tapi yang lain tidak ada yang setia, tidak ada yang bertahan terhadap kemiskinan yang Allah ujikan. Kecuali namanya 1, yaitu Siti Rahmah. Sama deh tuh dengan namanya jamaah Umi. Yang Allah juga kasih ujian seperti itu. Aisyah jadi semakin penasaran Mi. Aisyah jadi pengen ketemu sama jamaah Umi, si Ibu Rahmah. Masya Allah. Insya Allah nanti kita ketemu dengan Ibu Rahmah tuh, Neng, yang punya sifat sabar, yang punya sifat setia. Dan jangan lupa lo ya, kesabaran itu dibagi menjadi 3 sayang. Ada as-sabru thalathatun, kesabaran dibagi menjadi 3. Pertama, sabrun alal musibah, kita harus sabar kalau dapat musibah. Yang kedua, sabrun alat ta'ah, kita harus sabar kalau lagi ngejalanin ibadah, ngejalanin ta'at. Yang ketiga yaitu sabrun alal maksiyah, di dalam menghadapi kemaksiatan kita juga harus kudu sabar. Seperti kesabaran yang dimiliki oleh Ibu Rahmah itu, insya Allah.